Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 4.970. Di video ini saya akan menganalisa 3 saham LQ45 yang akan membagikan dividen minggu depan, plus saham Kalbe yang hari ini naik tinggi dan terbentuk gap up. Semoga analisa yang telah diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe per perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.610. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat Kalbe terbentuk gap up. Dan harusnya teman-teman tahu, kenaikan ini disebabkan karena ada berita Kalbe telah memproduksi obat COVID-19. Bisa kita lihat beritanya, bisa teman-teman lihat di sini. Kalbe ada berita sudah mengedarkan obat COVID. Ini yang membuat harga langsung naik tinggi dan terbentuk gap up. Tapi candle hari ini walaupun naik 3% lebih, menurut saya kurang bagus. Karena terdapat shadow yang lumayan panjang. Jadi hari ini sempat naik menyentuh resisten di harga 1.650. Setelah menyentuh resisten ini, Kalbe mulai turun kembali. Secara tren memang Kalbe saat ini masih bergerak sideways dan masih bagus secara teknikal karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saham Kalbe bulan lalu beberapa kali saya sarankan untuk masuk watchlist. Karena dengan kondisi COVID sekarang ini, saat ada keluar berita bagus, biasa saham-saham farmasi akan langsung naik. Apalagi selain bergerak dalam bidang farmasi, Kalbe juga bergerak dalam bidang consumer good. Jadi itu dua sentimen positif yang bisa mengangkat naik saham Kalbe. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% nih. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan ini. Dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham Kalbe. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Kalbe kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi cuma euforia sesaat dan ini dimanfaatkan bandar untuk menaikkan harga supaya retail tertarik untuk masuk membeli saham ini. Jadi apabila teman-teman hari ini telah berhasil membeli di sekitar harga 1.600, pertimbangkan untuk take profit apabila dalam 1 minggu ke depan Kalbe masih gagal break atau naik di atas garis di harga 1.650. Tapi apabila tujuannya memang pingin untuk trading jangka panjang atau investasi, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena support di EMA 150 merupakan support kuat saat ini. Karena Kalbe telah 2 kali menyentuh daerah support ini dan masih bisa bertahan. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNTR. Saham UNTR pada perdagangan hari ini ditutup turun 0,10% ke harga 22.775. Bisa kita lihat di grafik, saat ini UNTR masih bergerak sideways dan masih berada di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Untuk EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 22.100 dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 20.350. Untuk resistennya jika kita lihat berada di sekitar harga 25.000. Dan minggu depan UNTR akan membagikan dividen sebesar Rp171 per lembar. Dan untuk charm date-nya berada di harga di tanggal 6 Oktober. Jadi pada saat tanggal 6 Oktober, siapa yang mempunyai saham UNTR akan tercatat untuk mendapatkan dividen. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi.
dan asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat UNTR dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak dengan range harga, support di harga 22.000 dan resisten di harga 25.000. Jadi minggu depan masih ada peluang UNTR untuk turun menuju daerah support di EMA 50. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan dividen, bisa membeli atau mendapatkan sahamnya dan jangan menjual sebelum tanggal 6. Dan harus menjual di atas tanggal 6. Dan waspada akan adanya dividen trap. Jadi apabila trader cuma ingin memanfaatkan kesempatan apabila minggu depan UNTR naik sementara, dan sebaiknya take profit sebelum charm date ini atau pada saat charm date. Jadi pada saat tanggal 6. Tapi apabila tujuan investasi, UNTR masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya menganalisa saham ASI. Saham ASI pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 4.610. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya ASI masih bergerak downtrend dan telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Minggu lalu ASI sempat berusaha break dari garis EMA 50 ini dan terlihat masih gagal break. Setelah gagal break, ASI mulai turun kembali menuju daerah support di harga 4.500. Dan saat ini ASI masih berhasil bertahan di atas daerah support ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Saham ASI juga akan membagikan dividen minggu depan. Sama di tanggal 6 Oktober senilai Rp27 per lembar. Jadi untuk tanggalnya sama dengan UNTR. Tapi untuk harga dividennya memang beda karena secara harga juga ASI beda dengan UNTR. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga masih melakukan distribusi pada kenaikan 3% ini. Asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan ASI juga hanya akan berlangsung sementara. ASI dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk naik kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 4.880. Dan rencana pajak 0% untuk mobil masih simpang siur, ini yang membuat ASI masih akan bergerak sideways. Apabila nanti beritanya keluar bahwa rencana pajak 0% ini disetujui, maka ada peluang ASI untuk naik. Sedangkan apabila ternyata rencana pajak 0% ini tidak disetujui, bisa saja ASI akan melanjutkan penurunan. Jadi untuk saat ini lebih baik untuk swing trade pada saham ASI. Beli di sekitar daerah support dan jual apabila terlihat masih gagal break dari resisten saat ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham AALI. Saham ALI pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 10.675. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini ALI masih bergerak sideways dan masih berhasil bertahan di atas daerah support di EMA 50 dan 150. Jadi untuk tren jangka menengah sebenarnya saham ini masih bergerak uptrend. Cuma jangka pendek ini masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 9.950. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 9.450. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing terlihat masih terus melakukan distribusi pada saham ALI. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat saham ALI masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi masih berpeluang untuk naik menuju resisten terdekat yang saat ini berada di sekitar harga 11.500. Dan saham ini juga akan membagikan dividen minggu depan pada tanggal 7 Oktober dengan jumlah dividen senilai Rp42 per lembar.
Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan dividen masih bisa membeli saham ini. Dan secara tren saham ini masih bagus karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saham ini juga masih sangat layak untuk masuk untuk hold apabila ingin investasi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.